facial aging adalah sesuatu yang tentu kita tidak bisa cegah. Memang penyebabnya bermacam-macam, tapi yang paling besar ya satu pasti genetik. Jadi nanti nih teman-teman di rumah kalau lihat ibu, lihat kakak, lihat tante usia-usia 40-50 pada melasma, nah itu harus dijaga dari muda biar jangan timbul melasma nantinya. Angkanya 60%. Jadi melasma ini ibaratnya kalau lari ya, maraton gitu. Kita bukan mau sprint 100 meter selesai gitu, tapi kita mau jalan terus dan kita memang harus terus stabil gitu kan. Halo semuanya, welcome to RH TV. So today our episode is Beyond the Mirror, the untold journey of women and their skin. Hai, aku Leonie Novariani dari RH Ultimate dan hari ini kita akan bahas bincang-bincang topik yang erat kaitannya dengan perempuan yang biasa dihadapin perempuan, yakni perubahan kulit wajah. Nah, untuk topik kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya akan ditemani oleh Dr. Dian Pratiwi, SPDV. Halo dokter. Halo Leonie. Halo. Oke, jadi Dr. Dian ini adalah salah satu sosok yang sangat senior ya dok di RH maupun juga di dunia dermatologi di Indonesia. Sudah 20 tahun ya dokter ya di sini. Ya, betul. Di dunia estetika. Oke, jadi awal mulanya masuk di RH itu di tahun 2005 saat lulus dari spesialis kulit. Nah, sekarang sudah 2025 gitu. Jadi sudah 20 tahun. Dan aku dengar kemarin sempat lihat-lihat Instagramnya baru saja lulus dari pendidikan doktornya ya, PhD-nya ya di IPB. Congratulations dokter. Hebat banget deh dokter. Terima kasih. Kemarin aku sempat lihat sebelum podcast ini berlangsung ya, jadi aku sempat lihat background dokter juga ya. Dokter mengambil jurusan yang berkaitan dengan pigmentasi kulit ya, betul ya dokter ya, vitiligo. Oke, mungkin karena udah langsung masuk tadi ya ke pigmentasi kulit dan berhubungan dengan kulit, mungkin kita langsung masuk ke topik intinya. Nah, jadi sekarang ya dok ya, kita akan bahas bincang-bincang mengenai topik yang sering ditakutin sama cewek-cewek. Nah, oke. Mungkin berawal dari gara-gara tren di sosial media gitu, yang mana kita tahu nih biasanya tren kecantikan, tren skin goals itu tiap hari tuh makin bertambah gitu dong. Yang awalnya gitu ya cuma glowing aja deh, bersih aja deh. Sekarang naik dok, jadi kulitnya mochi, kulitnya glass skin, terus naik lagi ke kontur, snatch, lalu mewing dagunya dan lain-lain. Jadi begitu karena standarnya sudah tinggi gitu ya dok ya. Jadi kita suka, cewek-cewek tuh suka kayak ketika ada flaws dikit di muka, contohnya kerutan, flaws gitu ya, kamu tuaan ya gitu wajahnya, itu tuh kita langsung insecure dok. Kita langsung insecure, kena banget ya, gitu, karena tanda-tanda penuaan. Nah, baru-baru ini ya dokter, aku tuh mendengar ada istilah yang belum lazim lah kita dengar, tapi sebenarnya itu tuh nyata terjadi di para cewek, yakni facial aging. Nah dokter, ada facial aging, ada skin aging. Itu beda sebenarnya atau sama sih dok? Ya betul tuh Leonie. Jadi kan memang ada dua ya istilah facial aging, lalu ada skin aging. Nah dua ini memang sebetulnya adalah hal yang berbeda, tapi masih berhubung-hubungan lah. Kalau kita bicara soal facial aging, maka ini adalah sebetulnya adalah perubahan struktur dari wajah kita secara keseluruhan. Karena wajah kita ini kan ya pasti ada kulitnya, tapi kan di bawah kulit masih banyak lagi ya Leonie ya. Ada ototnya, ada lemaknya, dan lalu ada tulangnya. Nah, seiring dengan proses penuaan, proses aging, semuanya berubah. Bukan hanya kulit saja nih yang berubah. Sehingga kalau mudahnya, itu biasanya tuh yang kita lihat dari struktur wajah pada saat muda, yang kalau teman-teman lagi mengaca gitu ya, dilihat itu biasanya bentuknya triangle. Kita sebut sebagai triangle of youth, segitiga terbalik. Jadi di sini base-nya lalu V shape gitu ya, dagu itu adalah yang youthful.
youthful. Nah, seiring dengan aging berjalan, lalu berubah nih strukturnya, jadi terbalik segitiganya ke bawah, jadi piramida of age. Nah, itu mudahnya begitu ya, facial aging itu kita gambarkannya gitu, perubahan struktur wajah dari yang tadinya bentuknya triangle of youth jadi pyramid of age. I see. Jadi yang kalau pas muda nih V-shape gitu ya mukanya, tapi begitu menjelang makin lama makin penuaan, mukanya turun, maka disebutnya pyramid gitu ya. Betul. I see. Karena lebar di bawah lebar gitu di ya, bawah ya? Jadinya turun gitu ya dengan gravitasi dan seluruh proses aging yang ada di dalam kulit kita. Nah, berbeda dengan skin aging. Kalau skin aging ya kita memang bicaranya kulit ya, jadi penuaan kulit. Artinya nanti yang tampak itu seiring dengan usia, fleknya bertambah, kerutnya, kemudian mungkin ada lebih kering, teksturnya jadi lebih kasar. Jadi kita bicara soal kulit gitu. Nah, itu adalah skin aging. I see. Nah, tapi kan ya dok ya, sebenarnya kan flek itu kan nggak, kayak tadi dokter sempat ngomong flek melasma itu kan sebenarnya kayaknya kalau orang 20-an tuh belum ada deh kayaknya aku ngeliat gitu ya. Mungkin 40-an atau perhaps 50-an. Tapi dok sebenarnya kan penuaan tuh aku baca memang sudah dimulai sejak usia 20 tahun, lalu bertambah lagi setiap 10 tahun tuh penuaannya bertambah gitu. Betul. Memang sebenarnya tuh kalau di umur 20, 30, 40, 50 itu tuh memang kondisi wajahnya tuh seperti apa sih dok? Kayak tanda-tanda penuaan yang bertambah gitu setiap 10 tahunnya. Iya, memang kita biasanya lebih mudahnya melihatnya per dekade gitu ya. Jadi kalau umur 20-an itu tuh lagi prime banget lah. Usia prime, kolagen kencang, banyak, elastin lagi masih banyak-banyaknya. Jadi kulitnya kenyal, plump. Masalah belum terlalu banyak lah. Paling kalaupun ada masalah misalnya sisa-sisa jerawat di masa remaja, atau mungkin kulitnya kusam karena lifestyle-nya lagi aktif-aktifnya nih, sering kena matahari, mungkin terpapar polusi gitu. Jadi biasanya nanti yang perlu dilakukan adalah merawat supaya nih kondisi prime ini tuh bisa terjaga makin panjang. Jangan cepet-cepet lah gitu mundurnya. Karena tadi ibaratnya baru kusam doang gitu ya masalah utamanya gitu ya. Yang paling sering biasanya gimana itu biar sih. Diperpanjang? Ya, nah nanti mulai usia 30-an penuaan mulai jalan. Nah, ini kita tahu nih bahwa ini kolagen kita ini yang mengatur kekenyalan kulit kita lah ya, itu tuh biasanya dia akan menurun jumlahnya 1% setahun. Nah, itu biasanya ya kira-kira dimulai umur 30-an ini mulai pelan-pelan terlihat. Jadi yang diamati tuh biasanya di sudut mata misalnya. Jadi kalau teman-teman ya ngaca nih pagi-pagi di rumah, coba dilihat di sudut matanya sudah mulai belum ya ada kerut-kerut halus. Nah, biasanya tandanya dari situ. Jadi kerutan halus di mana tanda awalnya? Ya, itu adalah tanda awal gitu dari proses aging yang jalan. Jadi kerut mulai. Lalu nanti misalkan mulai ada garis-garis halus juga di sini misalnya, garis-garis yang banyak ekspresif lah ya, itu mulai tampak. Tapi biasanya wajahnya masih bisa retain the triangle of youth tuh di usia itu. Nah, kemudian kan masuk ke dekade berikutnya, usia 40-an, lemak mulai turun, otot wajah mulai tidak sekuat dulu, tulang pelan-pelan mulai diserap, jadi lebih menciut gitu ya, lebih mengecil. Tulang wajah tuh bisa menciut juga gitu ya dok? Seiring dengan pertambahan usia. Nah, itu akan menampakkan tandanya di atas ya, yang dilihat oleh kita gitu. Itu biasanya nanti kan kulitnya mulai sagging, terus kemudian triangle of youth-nya mulai turun kan, bergerak menjadi pyramid of age yang jadi lebih lebar di bawah. Itu biasanya dimulai di usia 40-an. Kulit juga mulai lebih kering, lebih kasar gitu ya, merasa kurang plump karena kolagennya udah banyak turun. Apalagi masuk usia 50-an. Untuk wanita biasanya kan 50-an ini juga usia menopause biasanya. Iya, udah mulai ada beberapa yang meno ya dok ya. Ya kan sudah dimulai di situ. Artinya ini hormonnya udah banyak turun, terutama estrogen. Jadi dengan estrogen yang udah turun ini kulitnya tambah kering, menipis, ya itu
bertambah-tambah lagi deh semua problemnya. Jadi sudah tidak kenyal, banyak kerut, kendur, pigmentasi jalan gitu, dan juga kering, dehidrasi. Ya, itu udah makin banyak lagi. Ya, jadi tiap dekade memang memiliki permasalahan sendiri sesuai dengan perjalanan dari facial aging dan skin aging tadi. Tapi kan bisa kita cegah ya, di setiap dekade itu kita bisa kerjakan langkah-langkah untuk minimize dan delay. I see. Sebenarnya tuh tadi pas dengar penjelasan dokter juga ya ada menakutkannya juga gitu ya. Aku dari sisi perempuan gitu ya. Wah, berarti tiap 10 tahun nih wajah nih nanti makin tua nih gitu. Mulai mungkin ngeliat cermin nih makin lama mungkin makin kelihatan. Tapi kan sebenarnya kalau kita sadar gitu ya, kita pahami, oh memang ini proses yang alami gitu kan. Tapi kita sebenarnya tadi yang kayak kata dokter bilang gitu ya, gimana caranya mempertahankan kulit yang sehat atau yang prime-nya ini jauh lebih panjang gitu ya. Jadi supaya tanda-tanda penuaan tadi tidak berlangsung lebih cepat atau bahkan lebih cepat daripada yang seharusnya. Betul, gitu. Menurut dokter sendiri mungkin 3 tips paling utama gitu ya, gimana sih caranya supaya kita bisa memperlambat penuaan itu sendiri gitu. Iya betul. Biasanya kita sebutnya dengan 3 pilar nih. Kita punya 3 pilar utama untuk preserve kita inilah ya, untuk delay dan perlambat skin aging dan facial aging kita. Yang pertama, foundationnya pasti healthy lifestyle. Jadi ya itu yang paling penting dulu, karena itu yang akan kita kerjakan sehari-hari kan. Tidur kita harus baik, asupan kita, diet kita harus sehat, kurangin stres. Apalagi kalau penduduk perkotaan ya, rentan stres kan pasti. Nah itu harus dikurangi stresnya, batasi paparan dengan environmental stressor seperti panas yang berlebihan mungkin, polusi mungkin. Nah itu kita healthy lifestyle dulu, itu foundation. Kemudian baru sesudahnya skincare-nya nih. Apa yang kita pakai untuk kulit kita tentu harus yang tepat, disesuaikan dengan usia kita, juga disesuaikan dengan kebutuhan kulit, kondisinya bagaimana gitu, harus dicocokkan. Nah sesudah kita jaga dengan lifestyle dan skincare yang tepat, tentunya akan benefit dengan dibantu perawatan yang juga tepat, treatment yang sesuai, yang dicocokkan dengan tiap masing-masing kita. Kebutuhan kita kan berbeda ya masing-masing. Betul. Itu 3 pilar utama untuk inilah ya, menjaga supaya kita tetap terus bisa preserve kolagen, elastin, dan semua agingnya berjalan dengan pelan. I see. Jadi tadi kalau aku tangkap sebenarnya tadi ada healthy lifestyle gitu ya. Semuanya yang tadi hindari stres dan yang lain gitu ya, supaya kita juga nggak mempercepat penuaan diri sendiri gitu. Terus tadi kedua, skincare yang tepat, betul ya dok ya, skincare yang sesuai, dan terakhir treatment yang konsisten. Ini sih sebenarnya kalau 3 dijalani yang kayak perfect kombonya gitu ya dok ya. I see. Jadi mungkin kalau dari dokter sendiri buat sebelum lanjut ke segmen berikutnya, mungkin kayak sekilas 1-2 kata gitu buat teman-teman yang kayak di sini menghadapi aging gitu, yang tadinya ngeliat aduh takut nih aging gitu kan, ini seperti apa dok? Iya, jadi untuk teman-teman semua, jadi facial aging adalah sesuatu yang tentu kita tidak bisa cegah, dia pasti akan berjalan. Tapi kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memperlambat penuaan ini. Jadi the point is jangan dilawan gitu, tapi let's we try to age gracefully. Kita semuanya maunya age gracefully ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan perawatan yang tepat, kemudian skincare yang baik, dan tentunya tadi lifestyle yang juga sehat. Nah, harapannya tentu kita bisa tampil lebih segar dan tetap percaya diri dan nyaman dengan diri kita sendiri berapapun usia kita. Oke, Dokter Dian, masih dalam topik aging. Jadi tadi kan di usia sekitar 30-an, 40-an sampai ke atas gitu ya. Salah satu tandanya mulai muncul freckles, melasma gitu ya, hiperpigmentasi. Nah, ada isu yang sempat viral di TikTok gitu ya, bahwa ada kasus di Singapura ketika dia di laser, melasmanya makin parah
rebound gitu, yang harusnya dia tidur malah keluar semua gitu. Nah, perdebatan ini yang sebenarnya memicu kita nih, tim-tim yang sebenarnya awam, cewek-cewek awam, yang sebenarnya bingung apakah kita harus pro ke laser atau kita atau kita kontra gitu ke laser. Nah, ini yang sebenarnya mungkin aku mau berbincang dengan dokter dari segi medisnya gitu ya, Dok. Nah, mungkin yang pertama gitu ya, emang penyebab melasma ini tuh apa sih, Dok? Kenapa melasma tuh bisa rebound gitu? Ya, jadi melasma ini memang banyak banget ya kita temui di praktek, apalagi betul seiring dengan penambahan usia itu memang terus cenderung lebih mudah gitu ya untuk punya melasma. Melasma itu sebetulnya adalah penyakit ya dari sisi pigmentasi. Jadi kelainan pada pigmen kulit kita nih, kan kita di kulit ada pigmen namanya melanin. Melanin diproduksi oleh sel yang namanya melanosit. Pada pasien-pasien melasma, melanositnya itu hiperaktif lah gitu ya, mungkin mudahnya ya, hiperaktif. Jadi kena rangsangan sedikit aja bikin banyak pigmen melanin, sehingga lalu tampilannya di kulit adalah jadi bercak yang coklat gitu. Rangsangannya yang simple-simple ya, paling sering itu sinar UV, panas gitu ya, atau kulit yang memang terus teriritasi gitu. Nah, itu memang hal-hal yang bisa saja jadi stimulus untuk sel melanosit untuk memproduksi jauh lebih banyak pigmen. Jadi lalu kita bisa melihat melasma. Nah, penanganan melasma sendiri memang membutuhkan program yang baik gitu, karena melasma ini bukan penyakit yang kalau kita diobati lalu sembuh begitu. Bukan, dia adalah penyakit yang kalau kita sudah kendalikan, kondisinya sudah kita stabilkan, perlu kita maintain, perlu kita rawat supaya kestabilan ini tetap bisa berjalan panjang, tetap menikmati masa-masa yang stabil begitu. Kalau tidak dirawat, dia punya risiko buat rebound, karena biasanya dalam perawatan itu kan kita sudah akan lakukan ada pemberian krim mungkin, ada treatment yang sesuai begitu. Nah, itu kan si sel yang tadinya tuh hiperaktif itu udah kita tenangkan nih. Ayo udah tenang ya. Jangan ngambek gitu kan. Nah, tiba-tiba loh dilepas gitu kan. Tiba-tiba kan pasien kadang begitu ya, takut lepas semuanya. Nah, kalau tiba-tiba dilepas malah semuanya, jadi bangun gitu ya, Dok. Iya, sel yang sudah ditenangkan ini, sudah relax ini, ya dia kembali seperti sifat aslinya yang memang hiperaktif, kan aslinya memang hiperaktif. Jadi lalu dia membuat lagi. Nah, itu yang kita sebut sebagai rebound. Oh, malah bisa makin parah juga gitu, Dok. Jadi timbul kembali gitu ya, timbul kembali. Kalau dari data, begitu tiba-tiba dilakukan penyetopan yang mendadak, ya itu hanya tinggal menunggu waktu si sel melanosit itu untuk hiperaktif kembali. Kira-kira paling awal itu sekitar sebulanan udah bisa mulai timbul rebound. Padahal dari studi juga kalau ini dijaga itu sedikit yang akan membutuhkan terapi ulangan. Hanya perlu terapi maintenance saja untuk menjaga. Jadi sebenarnya kuncinya di maintenance-nya. Oh, justru kuncinya maksudnya konsistennya gitu. Betul, ya. Jadi iya. sekali kita udah konsisten, justru treatmentnya nggak harus yang sampai signifikan banget yang besar gitu ya. Tapi setiap orang tuh sudah ada ininya, Dok, sudah ada bibit-bibit untuk melasma, atau itu sebenarnya keturunan apa gimana sih, Dok? Ini penasaran ya, Dok ya. Iya, betul. Memang penyebabnya bermacam-macam, tapi yang paling besar ya satu pasti genetik. Jadi nanti nih teman-teman di rumah kalau lihat ibu, lihat kakak, lihat tante usia-usia 40-50 pada melasma, nah itu harus dijaga dari muda biar jangan timbul melasma nantinya. Angkanya 60% Leonie, genetik. Kalau memang ada nih 60% akan punya melasma juga gitu ya. Itu yang genetiknya. Kemudian yang kedua memang harus ada pencetusnya nih apa ya. Nah, paling sering adalah sinar UV. Nah, sinar matahari. Matahari itu kan ada UVA, UVB, lalu ada visible light nih, sinar biru sinar birunya matahari. Nah, ternyata setelah diteliti UVA dan sinar biru itu tuh memang memicu pigmentasi pada kulit Asia.
Nah, jadi kalau kulit Asia tuh memang harus menghindari nih dari dua faktor itu. Lalu ada hormonal juga. Makanya ibu-ibu kan biasanya lagi hamil, melasma gitu kan. Sih, ya. Anaknya cowok nih kayaknya kalau melasma keluar gitu kan banyak Karena memang betul hormon juga bisa memicu jadi salah satu penyebab melasma. Itu yang paling banyak ditemukan untuk penyebab-penyebabnya. Oh, jadi 3 ya dok ya. Tapi 60%-nya karena genetik. Lalu sisanya dari eksternal, especially sinar matahari gitu ya. Sama terakhir tadi hormonal. Salah satunya faktornya kehamilan. Oke dok, nanti saya pulang coba saya tanya mama saya kali ya dok ya. Harus cek-cek ya. Ada freckles melasma atau enggak nih keturunannya. Oke. Nah, tapi terkait tadi pertanyaan saya sebelumnya gitu ya dokter ya, kan karena tadi kan terbagi 2 ya, pro laser atau kontra laser. Pro laser dengan treatment atau stop total treatment. Nah sebenarnya penanganan yang paling tepat menurut dunia medis gitu dari dokter senior nih, seorang dokter senior, dokter Dian, seperti apa sih dokter? Ya, penanganan melasma itu sebetulnya memang kita sudah punya lah guidelines yang memang sudah terbukti aman dan efektif, dan memang itu yang dianut untuk mengobati melasma dan kita ikuti. Kita sendiri biasanya melakukan treatment yang sifatnya multimodality ya pastinya. Ada 3 kunci utama nih dalam penanganan melasma. Yang pertama pasti dari krimnya dulu. Krimnya harus tepat. Sampai saat ini gold standard treatment untuk krim ya untuk mengobati melasma adalah triple combination therapy. Kita biasanya sebutnya triple combination lah gitu ya, triple combination. Ini ada 3 bahan aktif utamanya. Yang pertama adalah hidrokinon. Ini adalah untuk mencerahkan warna kulitnya ya, jadi mengurangi produksi pigmen yang berlebihnya. Dia blok begitu ya supaya melaninnya nggak jadi nih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada retinoid acidnya yang untuk membantu regenerasi kulit sehingga jadi lebih baik. Dan yang ketiga ada sedikit dalam konsentrasi rendah adalah kortikosteroid. Tentunya ini tidak boleh berdiri sendiri gitu ya. Biasanya memang digunakan sebagai triple combination. 3 ini harus ada dalam kadar yang kita sudah tentukan tentunya gitu, yang sudah memang terbukti aman dan efektif. Studinya triple combination krim ini bisa menstabilkan melasma dalam penggunaan sekitar 24 minggu, jadi 6 bulan ya. Itu bisa pada 60-80% pasien. Kan jadi angkanya sangat baik ya. Jadi ini memang masih menjadi gold standard kita. Nah, nanti di fase maintenance krim ini biasanya penggunaannya akan mulai dikurangi. Nanti mulai di alternate dengan krim-krim yang lebih ringan begitu. Itu adalah kunci pertamanya. Jadi 6 bulan tadi priming kulitnya dulu gitu dengan krim-krim yang tadi triple combination tadi ya dok ya. Salah satu kunci yang harus dipegang dalam 6 bulan pertama dan adalah konsisten itu. Gitu ya, nggak boleh bolong atau putus gitu. Betul. Ya, dok. Lalu yang kedua pastinya sunscreen, karena tadi kita sudah ini ya sama-sama bahas nih penyebabnya sinar matahari. Nah, pastikan menggunakan sunscreen yang tepat. Jadi SPF-nya cukup misalnya 30 atau 50 begitu, sesuai dengan kulit Asia gitu ya. Kemudian juga dengan perlindungan UVA yang cukup, dan jangan lupa satu lagi tadi blue light. Jadi harus ada perlindungan blue light-nya juga. Jumlahnya cukup, di reaplikasinya juga harus sesuai waktunya kan ya. Kan dia harus kita reapply nanti kalau sudah per 2-4 jam gitu, kita ulang, kita gunakan lagi. Jadi dalam masa pengobatan itu tadi sudah dapat ya, kunci pertama adalah triple combination cream. Kunci kedua sunscreen harus strong. Nggak bisa deh ngobatin melasma tanpa pakai sunscreen. Ini udah kuncinya banget gitu. Nah, kemudian baru kuncian yang ketiga, treatment yang tepat. Nah, treatment yang tepat tentu perlu berdiskusi, perlu berkonsultasi dengan dokter. Dokter tentu akan menganalisis nih, ini gimana ya jenis melasmanya. Melasma punya perangai beda-beda nih Leonie. Ada tuh, misalnya ada yang, dok saya tuh kalau kena panas-panas langsung akan kambuh gitu. Nah, biasanya nanti dokter akan memilihkan treatment-treatment yang sifatnya lebih gentle, yang tidak menginduksi panas. Misalnya peeling misalnya mungkin akan direkomendasi
lagi gitu. Tapi ada juga kan melasma yang, dok saya enggak, kalau kepanasan atau apa saya aman-aman aja, begini-begini aja gitu melasmanya gitu. Terus pada saat pemeriksaan misalnya dokter melihat, wah ada komponen pembuluh darah di melasma, itu ada satu jenis khusus melasma yang kita sebut melasma vaskular. Begitu diperiksa, ternyata ada pembuluh darahnya. Kalau pada kondisi itu biasanya dokter akan memilih laser. Salah satunya adalah laser vaskular yang cocok banget untuk mengobati melasma tipe vaskular ini. Begitu juga nanti pasti ada berbagai strategi yang akan dipilih bersama dokter dengan diskusi tentunya ya dengan pasien untuk menentukan program yang tepat supaya memang sesuai dengan kondisi tiap pasien dan mendapat hasil yang optimal. Nah, lalu sesudah itu beres semua, jangan lupa melasma itu tidak berhenti di situ. Melasma itu harus dikontrol, dijaga, ada maintenance-nya. Nah, itu berapa lama tuh dok? Tadi kan krim 6 bulan, ini? Ya, setelah kita bisa stabilkan 6 bulan, biasanya kita masuk ke maintenance. Nah, di maintenance itu kita akan terus jaga dengan regimen yang nanti juga akan berdiskusi nih dengan dokter. Biasanya kalau jenis melasmanya bandel-bandel gitu ya, maunya kambuh aja karena melanositnya memang hiperaktifnya luar biasa gitu misalnya. Nah itu biasanya dokter akan bisa tetap meresepkan triple combination cream, tapi udah nggak dipakai setiap hari. Misalnya seminggu cuma 2 kali, atau misalkan sebulan pakai aja misalkan seminggu gitu misalnya. Hari-hari lainnya dokter akan memandu dengan berbagai skincare yang sifatnya sudah lebih gentle, lebih ringan, tapi tetap mengandung bahan-bahan yang tetap menjaga kestabilan dari melasmanya. Jadi melasma ini ibaratnya kalau lari ya, maraton gitu. Kita bukan mau sprint 100 meter selesai gitu, tapi kita mau jalan terus dan kita memang harus terus stabil gitu kan sepanjang perjalanan stabilitasnya itu. Gitu ya dok ya. Iya, dealing with melasma is not like one time gitu ya, tapi itu ya udah kita akan maintain itu terus supaya stabil panjang. Oke. Mungkin ada sedikit pesan kali ya dok ya terkait tadi ya yang isu-isu yang tadi yang miskonsepsi tadi, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton di sini. Iya, jadi untuk teman-teman itu jangan takut laser. Di luar sana banyak ya kadang beredar hoax begitu ya tentang laser. Jadi laser itu selama dikerjakan dengan tepat, dengan persiapan yang baik, dilakukan dengan parameter yang memang sesuai dan dengan post treatment yang juga baik oleh dokter yang memang kompeten, ini adalah game changer justru untuk penanganan melasma. Nah dokter, aku kan tahu nih dokter Dian kan dari sosial medianya gitu ya, ada kasus pasien melasma yang memang sudah ditangani dokter Dian nih. Bahkan dokter Dian sendiri juga aktif gitu share kayak, tidak semua melasma perlu dilaser, tapi bukan berarti melasma tidak boleh dilaser. Nah nih aku sempat lihat nih di Instagramnya dokter Dian sendiri gitu kan ya, ini ada beberapa kasus yang misalnya melasma vaskular, ada melasma yang tidak perlu di skincare. Nah ini ada melasma juga yang ternyata di-combine antara laser Picosure dengan skin booster. Nah ini kan semua 3 ini kan pasiennya dokter Dian ya, dan ceritanya beda-beda. Mungkin boleh cerita kali ya dok, karena unik nih ceritanya pasien dokter Dian langsung. Iya, jadi memang pada saat ketemu dengan pasien itu memang kita harus ngobrol panjang, skincare-nya gimana, pengobatan selama ini sudah gimana, riwayatnya dari melasmanya sendiri bagaimana. Contohnya tadi ada pasien pertama kan yang kayaknya cuma pakai krim gitu ya, cuma pakai krim aja ya. Jadi pada saat ngobrol-ngobrol ternyata memang ini pasien ini tuh dia baru menggunakan skincare biasa saja. Nah dengan skincare biasa, dok kok ini udah pakai skincare yang buat flek gitu ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, saya udah pakai 2-3 bulan nih dok, tapi nggak gerak nih melasma saya. Nah terus pasiennya sendiri, saya kalau bisa tuh kayaknya jangan yang treatment yang terlalu kuat-kuat dulu dok, saya takut nih gitu. Nah kebetulan pas diperiksa, ini ternyata melasmanya tuh masih ringan, kemudian dominan pigmen pada saat diperiksa. Nah itu berarti kita kemudian pada kasus itu kita gunakan saja, ayo bu kalau gitu kita pakai krim aja dulu bu, kita pakai triple combination cream, treatment yang ringan aja kita kombinasi dengan peeling yang ringan. Nah ternyata dengan hanya krim, racikan dan juga peeling yang hanya ringan saja, melasmanya bisa stabil. Ya berarti kan cukup ya.
ya gitu, cukup ya sudah cukup, kita jaga, kita terus berikan krim yang sesuai, perawatan mulai di jarang-jarang supaya melasmanya tetap stabil. Nah lalu dapat juga nih misalnya pasien yang, dok saya itu udah keliling-keliling. Nah itu biasanya kalau udah denger gitu, aku udah agak stres, aduh gimana gitu ya, udah keliling-keliling, advance nih case-nya. Aduh nih ya, ini pasti nih agak challenging nih gitu ya. Udah keliling-keliling dok, saya udah ke banyak dokter, saya udah nyobain berbagai treatment, flex saya selalu kambuh, terkontrol sebentar, rebound lagi, saya capek dok gitu. Nah pada saat diperiksa ternyata memang banyak pembuluh darah di dasar dari pigmentasi melasmanya ini. Setelah digali-gali, selama ini tidak ada satu treatment pun yang men-tackle pembuluh darahnya. Jadi no wonder melasmanya keep rebound gitu kan, keep rebounding terus gitu. Akhirnya, Bu, ini kita harus kerjakan laser vaskular karena ini banyak pembuluh darahnya, harus kita stabilkan dulu. Nah, kemudian kita kerjakan laser vaskular, kemudian Bu, kulitnya kering, dehidrasi. Ini fungsi kulitnya pasti tidak berjalan dengan baik. Kita mau perbaiki ini ya environment di kulitnya, jadi kita berikan skin booster yang sifatnya lebih menghidrasi kulit. Kita berikan yang isinya hyaluronic acid. Nah misalnya brandnya banyak lah ya, misalnya antara lain ada Profhilo gitu misalnya. Nah itu bisa macam-macam kita gunakan. Nah itu hasilnya baik ternyata, dok, stabil, dan ini sudah berjalan hampir setahun dan melasmanya terjaga stabil gitu. Kemudian dia nggak lagi setiap pergi kambuh gitu kan. Kena matahari kambuh gitu. Jadi memang menangani melasma itu nggak ada yang template yang bisa universal template for everyone. Setiap pasien unik, kondisinya unik, pencetusnya unik gitu ya, dan membutuhkan skincare dan juga treatment plan yang juga unik. Jadi kombinasi itulah yang akan memberikan kesembuhan awal yang baik dan yang akan menjaga supaya tidak kambuh-kambuh gitu. Seperti yang tadi kita bilang ya, treating melasma itu bukan cuman one time treatment, tapi bagaimana kita bisa terus jaga jangan kambuh-kambuh. Nah itu baru pengobatan melasma yang baik.